Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani, NIM 21030100042, kelas N03 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai adat istiadat Melayu, yakni tepuk tepung tawar, untuk memenuhi mata kuliah Tamadun dan Tujuh Ajar Melayu. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja saya mulai. Apa itu tradisi tepuk tepung tawar? Tepuk tepung tawar adalah salah satu bagian dari prosesi yang sakral dalam upacara adat budaya Melayu. Nah, tradisi ini biasa dilakukan oleh masyarakat Melayu ketika hendak melakukan sebuah syukuran. Biasa dilakukan ketika majelis pernikahan, khitanan, pemberian nama anak, khatam Al-Quran, atau melepas sabut jemaah haji. Nama tepung tawar ini sendiri diambil dari salah satu bahan yang ikut dalam ramuan tepung tawar itu, yaitu berupa tepung beras yang dicahar atau dicampur dengan air. Berapa jumlah orang yang melakukan tepuk tepung tawar? Biasanya jumlah orang yang melakukan tepuk tepung tawar ini haruslah ganjil, mulai dari 5, 7, 9, hingga 11 orang. Namun, ada juga yang mengatakan maksimal hanya 13 orang saja. Lazimnya urutan pemberi tepung tawar dalam majelis resmi adalah 1. Kepala negeri, yang kedua, wakil kepala negeri atau kampung, yang ketiga, perwakilan orang-orang besar, yang keempat, perwakilan orang-orang cerdik pandai, dan yang terakhir ada orang alim atau ustadz yang sekaligus sebagai pembaca doa selamat. Selayaknya sebuah tradisi, tentu harus ada alat kelengkapan dalam upacara tepuk tepung tawar, yaitu diantaranya sebagai berikut. 1. Daun setawar. Filosofinya menawarkan segala yang berbisa, membuang segala yang sial, dan menolak segala yang rusak. Yang kedua, ada daun sedingin. Adapun filosofinya mendinginkan yang panas agar hidup tenang, damai, dan tentram. Yang ketiga, ada daun ati-ati. Mempunyai filosofi yang melambangkan sikap penuh dengan kehati-hatian seperti dalam berbicara dan berbuat. Yang keempat, ada daun ganda rusa. Filosofinya penangkal sihir, penangkal penyakit, dan penangkal bahaya. Yang kelima, ada bedak limau. Adapun terdiri dari bedak beras, bedak dingin yang dicampurkan dengan irisan jeruk purut atau nipis, minyak wangi sedikit, dan dicampur dengan air dari sumur keramat. Memiliki filosofi yaitu mensucikan hati, membersihkan jiwa. Yang keenam, ada air wangi atau sering disebut dengan air percung. Terdiri dari air mawar dan air limau yang dicampurkan. Filosofinya melambangkan sebagai pengharum tua dan marwah. Yang ketujuh, ada beras kunyit. Beras kunyit terdiri dari beras yang dicampurkan dengan kunyit yang dihaluskan. Filosofinya agar diberikan kemurahan rezeki. Yang kedelapan, ada beras basuh, melambangkan suci diri lahir dan batin. Yang kesembilan, ada bereti, beras tabur, terdiri dari padi yang disangrai, memiliki filosofi yang melambangkan kemakmuran. Dan yang ke-10 ada bunga rampai, terdiri dari berbagai jenis bunga yang diiris dan dicampurkan dengan daun pandan yang diiris dan diberikan minyak wangi yang berfungsi mengharumkan bunga. Filosofinya melambangkan keanekaragaman hidup manusia, tetapi tetap bersatu dalam satu wadah yang membuat harum semerbak. Adapun cara menepung tawar sebagai berikut. Langkah pertama, dimulai dengan salam atau angkat sembah kepada si penerima tepung tawar. Langkah kedua, ambil ikatan daun, lalu celupkan ke air percung. Kemudian, percikkan ke ubun-ubun dan telapak tangan si penerima tepung tawar. Langkah ketiga, colek tepung kas yang sudah dicampur air, lalu oleskan ke telapak tangan si penerima tepung tawar. Langkah keempat, ambil secuput beras kunyit, beras basuh, bereti, dan bunga rampai. Lalu bacakan doa selamat, kemudian taburkan ke badan si penerima tepung tawar. Dan langkah yang kelima, merupakan langkah yang terakhir.
bersalaman atau mengangkat sembah kepada si penerima tepung tawar. Itulah dia tradisi tepuk tepung tawar yang ada di dalam kehidupan masyarakat Melayu Riau. Secara intinya, tradisi ini adalah sebagai lambang yang dimana kita sebagai manusia hendaklah bersyukur kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hidup sehingga apa yang kita lakukan dapat berjalan dengan lancar. Maka dari itu, tradisi ini bisa dibilang sebagai tradisi selamatan kata orang Melayu. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.